perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia sekarang itu mestinya bukan kita selalu berusaha bagaimana supaya harus satu ini, satu kayak kita mesti memaksakan harus satu keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bigens, kembali bertemu dengan saya Senal di kanal YouTube BTV Bulukumba, saluran motivasi dan inspirasi. Bigens, kali ini kita kembali dalam segmen Bicara, sebuah segmen bincang-bincang santai penuh inspirasi yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, sosok atau tokoh inspiratif saya pada kesempatan kali ini adalah seorang anak muda generasi milenial yang saat ini lagi berkiprah dan meniti sukses di ibu kota Jakarta, dan saat ini beliau pulang kampung ke Bulukumba untuk membumikan ide dan gagasannya untuk pengembangan Bulukumba dengan perspektif multikultural. Saya sapa saja beliau, Adinda Tasman Ambar Matulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah. Baik, sudah baik. Kalau kemarin sempat drop aja itu kemarin 2 hari tidak tidur, tapi karena beberapa agenda ya terpaksa di pause ini. Padahal sekarang sehat-sehat. Ya, jadi ke Bulukumba ini dengan sejumlah agendanya apa saja Dinda? Iya betul. Jadi kemarin itu saya sebenarnya kan sebelum kesini saya sudah ini saya rute itu saya sudah tentukan. Kemudian mesti kemarin harus ada seminar itu di jam 2 di teman-teman mengurus seminar SDGs desa. Cuman kemarin pesawat yang jam 1 malam itu kita sudah terbang 45 menit mengudara, tiba-tiba pemberitahuan katanya kesalahan teknis, kembali lagi ke Jakarta. Dan pas sampai di bandara itu pemberitahuannya katanya delay. Nah, kemudian terbang kedua itu kita selama 2 jam itu tidak pernah lepas seatbelt karena cuaca buruk, dan saya lihat penumpang yang lain itu karena itu ada yang takbir, ada yang zikir. Jadi bahkan yang samping kiri saya itu yang orang tua itu ya bacaan Al-Qurannya itu bahkan sampai 2 juz mungkin sampai. Jadi betul-betul kayak tragedi Sriwijaya kemarin itu betul-betul kayak dampaknya ke psikologis kita tuh luar biasa. Kemudian jadi ke Bulukumba itu kemarin seminar SDGs desa, kemudian tadi survei lokasi SMK dan Bakti Sekolah Multikultural yang sekarang kita sementara tahap pembangunan gedung, sekarang pengerjaan gedung untuk asrama putri, kemudian pembenahan di tim lokal dulu yang bisa dibantu di sekolah itu. Dan untuk hari ini sebentar insya Allah pada maghrib lanjut ke Desa Karama, diskusi dengan beberapa stafnya juga, dan insya Allah besok fokusnya ke anak-anak yang mau magang, mau ke Jakarta magang. Bisa nanti mungkin banyak program nantinya yang dia bisa bantu di sini. Jadi cuman itu ya di 3 hari di Bulukumba dan dengan agenda itu. Rencana balik Jakarta? Balik Jakarta pesawat jam 2 tanggal 2, tapi besok malam sudah harus ke Makassar karena kita mesti urus ini dulu rapid antigen. Jadi besok insya Allah sudah ke Makassar, berangkat ke Jakarta jam 2. Saya secara pribadi sudah banyak melihat profil Adinda Tasman. Cuma mungkin bisa dijelaskan ke pecinta BTV Bulukumba siapa sesungguhnya Tasman Ambar Matulian. Baik, jadi saya sebenarnya orang yang ini kan, cuman karena ini memang mesti mengupas betul-betul latar belakang kita. Tapi justru saya sebenarnya orang yang sedang berusaha juga dan juga belajar untuk menghindari selalu mengatakan saya. Coba kan saya apa-apa lah, mungkin di tempat ini paling tepatnya kita berbagi latar belakang. Kalau ditanya soal latar belakang, justru saya mungkin adalah orang yang secara keturunan bahkan keluarga saya mungkin orang yang kurang beruntung dengan teman-teman yang ada di luar. Pertama mungkin dari segi orang tua, bahwa kedua orang tua saya itu
bahkan tidak pernah menginjak pendidikan sekolah. Jadi dia betul-betul membaca tidak bisa. Bahkan saya waktu SD itu di kelas 2 SD saya sempat berhenti sekolah sampai 3 tahun. Dan kerjaan waktu itu yang mengembala sapi, ikut ke sawah, karena memang di tahun 2002 kalau nggak salah itu dulu memang dulu kan masih ini kan maksudnya kayak itu giat-giat belum ini, jadi kita anggapnya itu dunia mainnya anak-anak ya adanya di mengembala di sawah. Jadi itu dulu sekitar 3 tahun berhenti sekolah, kemudian kembali lagi ke SD, makanya kayak agak terlambat untuk usia sebaru SD. Nah karena saya lihat juga di tempat tinggal saya desa Bentuk Bagi itu untuk sekolah SMP jauh dari, sementara dulu masih kurang kendaraan, motor masih bisa dihitung jari. Jadi dulu meskipun saya juga belum terlalu kayak ada di apa sih misalnya orang belajar untuk apa, karena di lingkungan saya bahkan satu desa itu saya belum melihat ada orang yang betul-betul sukses karena pendidikan. Makanya orang tua kita di waktu Bagi itu dia berpikirnya bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang menjanjikan, karena kenyataannya begitu di masyarakat. Tapi waktu itu kebetulan orang tua kenal dengan Ibu Detaranda Suryati di Mas Maskor dan Bapak Detaranda Suryati Mas Maskor. Beliau kenal ketika masih menjabat camat Kajang, dan waktu itu saya juga cuma ikut arahan orang tua ya masuk SMP, tinggal sama beliau di BTN 2, sekolah di SMP Negeri 2 Bulukumba. Cuman meskipun dengan dasar pendidikan kampung di SD, alhamdulillah saya selesai di SMP Negeri 2 Bulukumba itu 2012. Alhamdulillah saya keluar sebagai peraih ujian nasional tertinggi Sulawesi Selatan dengan nilai matematika 10, IPA 10, bahasa Inggris 9,60 dan bahasa Indonesia 9,60. Dan itu bahkan karena prestasi itu kemarin saya tidak sempat ikut biasanya teman-teman yang coret-coret begitu karena mesti wawancara dengan beberapa wartawan. Kenapa bisa? Padahal saya dulu waktu pertama masuk di SMP 2 itu saya kayak itu mesti mulai dari nol. Mereka proses pendidikan saya di kampung dengan teman-teman yang ada di kota itu kayak waduh ini parah, ini tanggung jawab saya kalau mau betul-betul bersaing dengan mereka. Kayak buka Microsoft Word saja goyang mouse itu jadi kursor itu kan ini Pak ya jadi begitu. Jadi alhamdulillah karena mungkin disiplin belajar, saya belajar beradaptasi dengan kebiasaan teman-teman dan hasilnya itu bahwa di 2012 saya keluar sebagai peraih ujian nasional tertinggi. Bahkan kalau kembali ke kampung saya masih kelas 3 SMP sudah dimandat jadi khotib Idul Fitri desa, dan itu pertama kalinya bahkan cuman pendidikan SMP kemudian tiba-tiba khotib Idul Fitri. Jadi saya anggap itu mungkin bagian dari bonus-bonus yang itu jadi bayarannya dengan proses yang saya lakukan. Jadi itu kan kalau yang pendidikan. Kemudian apa namanya ini apa yang saya dapatkan saya jalan sekarang sebenarnya ini juga imbas dari keputusan 2018 kemarin terjun politik. Saya pertama terjun politik karena di usia 20 tahun. Makanya di Pilcaleg 2019 kemarin itu saya masuk calon legislatif termuda usia 23 di wilayah di bahkan Sulawesi Selatan. Iya, mulai Bulukumba. Dengan memang kader-kader kita di partai yang selalu banyak anak muda. Cuman karena kan banyak kader-kader partai juga calon legislatif itu dia kapan kalah di Pilcaleg sudah hilang. Saya tidak ada lagi upaya. Justru yang saya coba bangun dan juga proses belajar mungkin untuk saya pribadi dan masyarakat umum bahwa yang namanya politisi itu ya dia tidak mesti duduk di anggota dewan. Kalaupun misalnya kita bicara anggota dewan perwakilan rakyat penyerap aspirasi, saya justru melihat bahwa itu tidak mesti dilakukan dengan mesti duduk manis di kursi DPR. Karena kalau bisa bicara soal kontribusi, saya kira dengan
kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita, negara demokrasi misalnya, itu banyak ruang yang bisa ditempuh kalau misalnya kita betul-betul masuk di partai politik itu memang niatnya tulus dan ikhlas berbuat. Jadi saya melihatnya itu. Jadi saya justru mungkin banyak orang yang mendefinisikan bahwa politik itu ialah jalan untuk mencapai kekuasaan. Kalau menurut saya justru politik itu ialah jalan untuk berbuat lebih kepada orang banyak. Jadi berangkat di situ, makanya kemarin saya gagal di Pilkada 2019, tapi saya tetap berusaha untuk survive, bertahan di dunia itu, dan alhamdulillah di 2019 kemarin tiba-tiba dapat mandat, meskipun saya tidak kenal dengan ketua partai saya tidak kenal secara ini, tiba-tiba dia mandat untuk ikut di program Youth Action Forum. Youth Action Forum ini dia pesertanya itu dari 129 negara, dan alhamdulillah waktu itu saya terpilih mewakili Sulawesi Selatan dan satu Sulawesi. Dan proses seleksinya itu kalau dari Indonesia sendiri ada 30 orang yang kebanyakan ASN semua, dan saya maksudnya mungkin itu salah satu ininya juga karena ada yang mereka lihat pada saat proses kampanye saya kemarin kan, saya memang banyak berusaha memperlihatkan bahwa politik itu kita tidak mesti lagi sekarang kayak door to door menyampaikan banyak janji-janji segala macam. Karena yang saya lakukan kemarin kan waktu kampanye itu, bahkan saya beberapa kali mengadakan pentas seni. Makanya kayak apa ini kampanye pentas seni, tapi saya menganggap bahwa justru proses kampanye ini adalah proses edukasi, dan itu tidak serta-merta yang budaya kita bahwa kampanye itu cuma memaparkan saya kamu melakukan ini akan saya. Jadi itu ada. Jadi apa yang saya lakukan juga maksudnya sekarang di yayasan, salah satu yayasan di Jakarta yang dinaungi juga oleh beberapa kementerian, saya anggap bahwa itu adalah tidak lepas juga karena terjun di politik itu tidak bisa dilepas. Meskipun apa yang kerja saya itu saya menganggapnya bahwa itu tidak ada lagi persoalan kepentingan politik, persoalan misalnya bagaimana persepsi masyarakat bahwa ada tujuan saya di ranah itu. Saya menganggap terserah, intinya apa yang saya lakukan murni memang karena niat tulus dari hati, begitu. Kalau saya tidak salah di data Semang ini 6 bersaudara, ya? Betul. Iya, jadi 5 kakak perempuan, hanya 2 yang tamat SD, selebihnya tidak tamat, kemudian menikah di usia rata-rata 17 tahun. Apakah di lingkungan keluarga memang pendidikan itu dianggap memang bukan sesuatu yang penting? Iya betul. Bahkan kalau kakak itu, sekarang ya mungkin dengan perkembangan zaman itu dulu kan memang ini yang angkatan kakakku ini dia memang tidak tahu, bahkan kakak pertama itu katanya dia tahu bahwa ini suami saya itu pada saat sudah mau masuk kamar. Jadi dulu memang orang kalau menikah itu memang bahkan pada prosesi pernikahannya itu ada bilik, jadi dia tidak harus ketemu. Makanya kakak pertama saya juga tanya, dia tahu istrinya itu pada saat sudah selesai semua prosesi mau nikah apa segala macam. Jadi kakak saya bahkan tidak ada yang sampai 17 menikah. Ada yang belum masih kelas 5 SD, yang tamat SD itu ada yang sementara ujian nasional. Jadi itu tadi bahwa di keluarga saya itu keluarga saya menganggap bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang menjanjikan. Bahkan di silsilah keluarga saya orang pertama yang diberi kesempatan menginjak yang namanya perkuliahan. Meskipun sampai sekarang saya status masa saya kemarin karena masuk politik ya, sampai sekarang saya belum bisa dapatkan ijazahnya. Jadi iya betul bahwa di keluarga saya itu menganggap bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang jadi sesuatu yang cukup menjanjikan bagi mereka. Intinya bagi kita bagi keluarga saya itu yang penting kalau sudah tahu bekerja dan sudah kan saja sebenarnya sampai sekarang sudah pulang di rumah kapan mau menikah. dan pemahaman bahwa pendidikan itu tidak penting berlaku juga untuk keluarga-keluarga yang lain, ya, seperti itu. Dulu itu bisa dikatakan karena dulu kan memang kenapa saya katakan itu karena memang dulu orang tua itu anaknya mau sekolah tidak sekolah ya tidak usah. Makanya memang dia menganggap bahwa pendidikan tidak penting. Tapi kalau sekarang karena
melihat juga kondisi di lingkungan bahwa sudah banyak orang-orang yang sukses dan itu dia mesti punya pendidikan. Makanya sekarang dia juga sudah mulai ini ya, ayo sekolah. Meskipun dia tak tahu proses pendidikan dia itu di bagaimana. Jadi cuma intinya dia tahu kamu sekolah ada ijazah kerja ini begitu. Iya. Baik, sudah cukup saya rasa soal itu, dan kita bicara soal keindonesiaan kali. Bagaimana Anda melihat kehidupan bermasyarakat Indonesia saat ini? Karena hampir tiap hari kita disuguhkan sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan bahkan rasisme. Nah, bagaimana Adinda Tasman melihat hal-hal seperti ini? Ya, jadi menarik. Saya baru beberapa menit juga ini dikirimkan satu link oleh orang tua saya di Jakarta. Ini dia sebelum masuk ke menurut persepsi saya, zona ini yang terjadi hari ini, bahwa beberapa waktu lalu kita melihat salah satu SMK yang mengharuskan semua siswanya meskipun bukan non Islam diwajibkan pakai jilbab. Makanya bahkan sampai sekarang itu kasusnya masih berlangsung ke pengadilan. Dan beberapa hari juga kemarin ada seorang politisi yang dia ucapannya itu ini narsisme yang Papua itu begitu yang ini baru-baru kejadian betul ya, yang mantan yang Komnas HAM itu kasus yang dilontarkan rasis yang terjadi kepada seorang Natalius Pigai. Jadi saya anggap bahwa kita betul-betul di Indonesia ini persoalan menghargai toleransi pada segala macam. Saya yakin semua lingkungan pendidikan mengajarkan itu. Cuman kenyataannya kan kita lihat bahwa persoalan rasis dan intoleransi itu bahkan setiap hari ada. Makanya salah satu yang mendasari kenapa saya betul-betul perjuangkan sekolah yang sedang saya rencanakan di Kajang ini, sebenarnya berangkatnya dari situ bahwa kayaknya sekarang kita tidak ini lagi, maksudnya segala sesuatu itu mesti kita harus mengelompokkan orang itu berdasarkan agama, suku. Dan saya kira kan persoalan intoleransi dan rasis ini menurut saya ini bisa selesai kalau kita hidup bersama. Maksudnya kalau kita bisa sama-sama itu, kalau persoalan cuma teori, maksudnya kita harus begini. Dan saya kira kan di proses pendidikan bahkan di SD saya itu sudah diajarkan. Cuma kan pertanyaannya apakah itu sudah selesai? Nah, menurut saya ini akan selesai ketika kita hidup bersama. Jadi salah satu kenapa sekolah multikultural ini saya dicanangkan bahwa dia akan menampung beberapa siswa dari berbagai agama dan berbagai suku. Karena kita nanti di sini salah satu orientasinya supaya di sini akan terbangun persepsi bahwa Indonesia itu begini. Perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia sekarang itu mestinya bukan kita selalu berusaha bagaimana supaya harus satu kayak kita mesti memaksakan harus satu keyakinan, satu ras. Justru keberagaman dan perbedaan ini menurut saya adalah sesuatu kekayaan yang tidak mesti disamakan, tapi misalnya kayak ini jadi kekayaan yang dia harusnya bisa saling melengkapi. Itu. Ya, jadi seharusnya sekolah-sekolah itu harus diajarkan dari awal tuh bagaimana di soal keberagaman itu supaya tidak terbangun stigma bahwa saya lebih hebat, ras saya lebih bagus daripada yang lain, atau bagaimana Dinda itu? Kalau saya belajar dari pribadi saya sendiri, kenapa proses menerima perbedaan dan menghargai perbedaan yang ada itu kenapa penting di lingkungan pendidikan, mesti bahkan di tingkat SD itu pun mesti diajarkan. Karena saya yakin generasi anak muda, utamanya yang pelajar ini, dia kalau sudah masuk di mungkin katakanlah misalnya ke Makassar, dia akan berhadapan dengan berbagai perbedaan dan keberagaman. Makanya kalau misalnya kita tidak coba itu di lingkungan pendidikan dasar misalnya, dia otomatis akan kewalahan menghadapi itu ketika sudah berada di tingkat jenjang yang agak lebih tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya sudah masuk misalnya ranah instansi negatif kan,
sebenarnya kan pendidikan multikultural ini bagaimana cara menerima perbedaan keberagaman ada yang memang dipusat kayak militer itu kan sama IPDN, cuman lingkungan pendidikan ini susah, misalnya tidak semua orang punya rezeki masuk di situ. Makanya kenapa tidak, misalnya kenapa kita tidak mencoba lakukan di sekolah umum, misalnya ke sekolah SMA negeri, SMP negeri, saya kira kan itu bisa. Karena kalau misalnya kita mau belajar multikultural, hidup toleransi, kemudian mesti itu harus di pendidikan militer atau IPDN yang ikatan dinas ini, saya kira kan untuk masuk di situ agak susah. Tapi sebenarnya alangkah bagusnya kalau dia mulai di usia belasan tahun itu yang diajarkan, dan itu adanya di sekolah bukan yang baik di negeri ataupun swasta, saya kira kan tidak jadi masalah sebenarnya. Ini tergantung kebijakan dan sekolahnya masing-masing. Apakah itu bukan kekurangan atau kelemahan kurikulum selama ini Dinda, yang tidak memperhatikan perlunya toleransi antar sesama komponen bangsa atau bagaimana? Iya, betul. Jadi saya juga untuk sampai betul-betul dari itu apakah ini kurikulumnya yang salah atau bagaimana, tapi bagaimanapun juga kalau kita lihat secara kasat mata, artinya dengan kenyataan yang ada kita bisa menarik persepsi bahwa kayaknya iya ada kekeliruan dalam kurikulum kita selama ini. Makanya saya juga termasuk orang yang cukup mengapresiasi kebijakan-kebijakan baru dari Kemendikbud saat ini yang digodongkan dengan dikolaborasikan dan juga diadaptasikan dengan keadaan pandemi. Justru sekarang kan kurikulum itu kan justru akan banyak hal yang betul-betul akan dirombak, termasuk yang pendidikan multikultural ini. Jadi mungkin yang kata-kata saya misalnya nggak SMP sampai SMA kemarin, ya tidak apa-apa lah. Misalnya kita masa SMA dan SMP kita sudah lewat. Untuk yang sekarang masih SMP SMA ada baiknya mungkin kalau itu penting diperhatikan semua sekolah kurikulumnya untuk hal itu. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau saya lihat draftnya kan memang itu diwacanakan nanti 2021. Makanya kan yang 2021 ini itu ujian nasional tidak ada lagi dan digantikan dengan asesmen nasional. Saya kira di asesmen nasional ini salah satu unsurnya itu bagaimana menerima perbedaan, istilahnya secara garis besarnya itu persoalan karakter dari peserta didik. Jadi intinya mudah-mudahan di 2021 ini betul-betul ada perubahan kurikulum di sekolah. Ya, Anda termasuk praktisi sekolah multikulturalisme. Apa konsep yang ingin ditawarkan sesungguhnya dengan hadirnya sekolah nanti, sekolah berbasis multikultural ini? Salah satu yang sebenarnya paling jadi tadi itu, ya, maksudnya bagaimana caranya supaya anak-anak yang di kalangan pelajar siswa SMA, SMK sederajat ini dia sudah mulai belajar bagaimana cara menerima perbedaan dari berbagai suku, terutama kita di Indonesia ini. Kemudian saya justru kalau ditanya apa lagi harapannya dari sekolah ini, saya justru ingin bahwa sekolah ini saya betul-betul bisa jadi miniatur Indonesia. Artinya orang kalau mau belajar Indonesia secara keseluruhan datang saja ke sekolah itu. Karena kalau misalnya kita mau belajar tentang Papua, belajar tentang Manado, belajar tentang Lombok misalnya, itu kalau mesti ke sana, saya kira kan tidak semua orang punya dana dan waktu apa segala macam. Tapi dengan ada sekolah ini yang rencananya menghadirkan semua siswa dari berbagai provinsi, saya kira mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mau studi itu ya cukup datang saja di sana berbagi bagaimana budayanya Papua, bagaimana budayanya Bali, di sana ada semua. Jadi makanya kita sebutnya semua siswanya itu duta provinsi. Jadi dia mewakili provinsinya bagaimana. Makanya proses seleksinya juga kita standarnya bukan seperti sekolah umum bahwa siapapun yang mendaftar kemungkinan lolos. Jadi kita betul-betul setiap provinsi itu memang rekomendasi dari provinsi itu bahwa ini yang pantas masukkan di situ. Karena salah satu tugasnya yaitu tadi dia jadi duta provinsi masing-masing. Kemudian dengan jurusan multimedia kita akan mulai berusaha juga persoalan ekonomi kreatif, terutama di pariwisata,
dan di situ di jurusan multimedia kan kayaknya penting kayak desain, kemampuan digital marketing. Jadi salah satu itu secara garis besarnya. Di Indonesia sudah ada sekolah yang seperti itu, Dinda? Untuk yang sekolah sekarang ini yang ada itu di Pangandaran, Jawa Barat. Sekolah ini dia berjalan sudah 3 tahun, ini masuk 3 tahun, dan di sana itu yang dari Sulawesi Selatan ada dari Jeneponto, ada 1 orang yang sedang magang di tempat saya sekarang itu orang Sinjai, ada juga orang Selayar. Jadi makanya di yang SMK ini yang paling banyak dutanya itu Sulawesi Selatan. Ya, jadi kalau yang kayak dari Jawa sendiri itu cuman setiap kelas paling 1 orang. Dari Sulawesi yang kelas 1 nya sekarang di SMK Pangandaran ini ada 4. Kita punya banyak duta di sana, dan bagusnya SMK Multikultural di Pangandaran ini dia kan istilahnya fundraisingnya itu pendananya dia betul-betul terbuka untuk donasi siapa saja yang mau ini. Cuman salah satu anunya dia Sabalan ini salah satu organisasi yang dinaungi oleh ada sekitar 40 yayasan yang betul-betul ada perhatian di pendidikan. Jadi sekolah ini sudah ada di Pangandaran. Jadi konsep ini kemudian yang akan dibawa ke Bulukumba dan coba dihadirkan di Bulukumba, tepatnya di Kajang, begitu Dinda? Betul. Jadi kurikulumnya tetap mungkin bisa jadi banyak yang diikuti pasti dari sekolah itu, karena bagaimanapun juga campur tangan dari yayasan yang ada juga kontribusi di sekolah itu juga yang membantu kita di Kajang ini.